Selanjutnya, yaitu kitab ini, kitab yang kedua, Qawaid At-Tafsir Al-Jam'an wa Dirasah, ini yang terakhir. Kitab ini memuat 28 bab, terdiri dari 230 kaidah. Saya singkat saja. Yang pertama tentang asbabun nuzul, yang kedua tentang metode tafsir, yang ketiga tentang kaidah bahasa, yang keempat tentang bentuk-bentuk sapaan Al-Qur'an, yang kelimanya izhar, idmar, dan yang lainnya. Semuanya ada 28 bab ini diantaranya. Nah, kemudian tentang asbabun nuzul, sifat asbabun nuzul itu ada dua, ada yang sharih, ada yang ghair sharih. Tidak semua ayat Al-Qur'an memiliki asbabun nuzul. Tidak semua ayat Al-Qur'an memiliki asbabun nuzul, tapi ada bagian-bagian ayat Al-Qur'an yang memiliki asbabun nuzul. Asbabun nuzul pun ada yang sifatnya sharih dan ghair sharih. Dan periwayatan asbabun nuzul itu syaratnya harus hadis marfu, meskipun nanti ada para ulama menyaratkan hadis mursal pun bisa untuk dijadikan sebagai asbabun nuzul dengan beberapa syarat. Kemudian contoh kaidah bahasa dan bentuk sarapan. Di sini disebutkan contoh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Memberikan beberapa kaidah sapaan. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta. Di sini ada beberapa pertanyaan. Dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang pertama, mengapa maf'ul iyyaka didahulukan? Tidak begini, na'budu iyyaka wa nasta'in iyyaka. Kenapa tidak begitu? Yang keduanya, mengapa huruf ya disidah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, tidak begitu. Yang ketiganya, mengapa kalimat iyyaka diulang? Tidak begini, iyyaka na'budu wa nasta'in. Kenapa diulang? Nah, kemudian yang selanjutnya, mengapa na'budu didahulukan daripada nasta'in? Tidak begini, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Nah, kenapa? Kemudian, mengapa menggunakan fi'il mudhari? Tidak tidak menggunakan fi'il madhi. Abadtu misalkan. Tapi ini na'budu. Yang keenam, mengapa menggunakan kalimat jama? Iyyaka na'budu, tidak iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Yang terakhir, mengapa terjadi iltifat dari ghaib ke mukhatab, langsung kepada mukhatab kalimat iyyaka. Nah, yang terakhir di sini disebutkan juga tentang pendahuluan maf'ul mengandung makna qasar. Misalkan begini, aku cinta padamu berarti ada cinta yang lain. Hanya padamu aku cinta berarti setia. Hanya padamu aku beribadah berarti tidak ada ibadah yang lain. Tapi kalau kalimat na'budu iyyaka, kepadamu kami beribadah, ada kemungkinan kepada yang lain juga ibadah. Inilah kalimat didahulukannya maf'ul sebagai khasar. Yang kedua, lafadz iyyaka diulang 2 kali sebab menunjukkan ihtimam. Antara berdoa dan meminta itu adalah penting keduanya. Tidak boleh ibadah saja tanpa berdoa, tidak boleh berdoa saja tanpa beribadah. Jadi keduanya antara ibadah dan berdoa itu sangat penting. Kemudian yang selanjutnya mendahulukan kalimat na'budu daripada kalimat nasta'in. Na'budu itu adalah ibadah berupa kewajiban, nasta'in itu adalah hak. Jadi kewajiban dulu baru melaksanakan, baru menuntut hak. Jangan hak dulu baru kewajiban. Yang benar adalah kewajiban dulu baru menuntut hak. Itulah yang dimaksud dengan mendahulukan kalimat na'budu daripada nasta'in. Kemudian memakai fi'il mudhari ada 2 makna. Yang pertama, memakai fi'il mudhari itu karena bermakna lil istimrar, terus menerus. Jadi ibadah itu dan berdoa itu harus terus menerus, tidak boleh hanya 1 kali beribadah. Kemudian yang keduanya mengandung makna beribadah itu ada 3 unsur, karena cinta, merendah, harapan, dan takut. Dan inilah makna dari menggunakan kalimat jama. Kenapa memakai kalimat jama? Na'budu wa nasta'in, tidak a'budu wa asta'in. Sebab ibadah itu faktornya ada 3, hablum minallah, hablum minannas, dan hablum binafsi. Jadi harus ada 3 dimensi dalam ibadah. Makanya memakai kalimat jama. Kemudian iltifat, perubahan redaksi dari ayat 1 dan 4 mengungkapkan nama Allah sebagai bentuk goib, dia. Tapi di ayat kelima ini menjadi bentuk mukhatab, hanya padamu. Nah, bermakna bahwa beribadah yang bersifat mahdoh dan berdoa itu langsung kepada Allah dan menanamkan makna ihsan, merasakan kehadirannya, itu merasakan kehadiran Allah secara langsung. Inilah kenapa ayat kelima iyyaka na'budu itu menggunakan iltifat langsung kepada mukhatab yang asalnya secara goib. Terakhir kesimpulan,
Sifat Al-Quran memasuki berbagai dimensi zaman, tidak bisa menetapkan satu kaidah baku untuk menafsirkan ayat. Kaidah didasari dengan kebutuhan, maka melahirkan kaidah klasik dan kaidah modern. Hingga saat ini kaidah penafsiran masih belum sempurna. Ini yang harus kita garis bawahi. Hingga saat ini kaidah penafsiran masih belum sempurna dan banyak kemungkinan ada kaidah-kaidah yang baru yang akan bermunculan. Kemudian kaidah yang disepakati sama belum tentu hasil penafsirannya sama. Kemudian yang terakhir, masih memerlukan kaidah-kaidah baru yang harus lebih dikembangkan guna penafsiran pada permasalahan yang bersifat kontemporer. Baik, itulah mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan tidak puas. Kalau ingin puas bisa dibaca makalahnya. Makalahnya sudah saya karena lebih komplit, silakan dibaca gitu kan. Luar biasa, super sekali.